Saudara semuanya, di tengah kondisi berlangsungnya konferensi tingkat tinggi negara-negara Grup 20 atau negara-negara G20, negara-negara yang tergolong dalam kelompok negara maju, negara-negara yang punya GDP, pendapatan negara-negara yang kelompok kaya. Ya, ada 20 negara di dunia, ya, dari Eropa Barat, ya, Eropa Timur, Afrika, Asia, dan Indonesia termasuk di urutan ke-17. Negara-negara G20 ini, grup 20 ini, negara-negara yang menguasai ekonomi dunia. Dan negara-negara ini yang punya peranan penting dalam perkembangan bisnis global ini. Ya, mulai dari Amerika Serikat, China, dan Eropa. Dari negara-negara ini berkumpul setiap tahun untuk menghasilkan komunike bersama tentang bagaimana mengatasi permasalahan ekonomi dan permasalahan-permasalahan lain di dunia ini. Nah, pada pertemuan puncak kepala negara G20 yang berlangsung di Bali November ini, sebelum awal mulai sudah banyak sekali provokasi yang terjadi. Ya, kita lihat bahwa Menlu Rusia pas mendarat di Bali sudah diisukan bahwa dia telah mengalami sakit parah. Dan ternyata itu berita yang tidak benar. Dan setelah itu besoknya terjadi serangan-serangan yang dilancarkan Rusia ke Ukraina lebih gencar lagi. Rudal-rudal itu sampai akhirnya menghantam daerah pemukiman di Polandia. Disinyalir bahwa itu rudal dari Rusia. Akhirnya negara-negara G20 itu melakukan rapat darurat, rapat mendadak pada saat konferensi tingkat tinggi G20 di Bali. Mereka pada bingung, mereka pada kaget dan membuat rapat mendadak untuk mengantisipasi tindakan dari Rusia ini. Tetapi menurut Presiden Joe Biden, belum tentu itu rudal dari Rusia. Bisa saja mungkin dari Ukraina, karena dia belum yakin. Jadi sekarang lagi diinvestigasi apakah benar itu rudal yang ditembakkan dari Rusia ke Polandia. Karena di dalam pasal 5 undang-undang di NATO, satu negara anggota NATO jika diserang maka semuanya akan membantu, akan ikut dalam perang itu. Jika Polandia benar-benar diserang oleh negara yang bukan anggota NATO, Rusia, itu benar terjadi rudal dari Rusia, maka perang dipastikan akan terjadi. Negara-negara NATO akan menyerang Rusia, akan membalas tembakan-tembakan rudal dari Rusia itu. Maka inilah bentuk-bentuk provokasi. Ya, kalau jawaban dari Rusia bahwa itu bukan dari rudal yang ditembakkan dari mereka hanya melancarkan rudal ke Ukraina. Yang dari NATO itu mungkin rudal yang ditembakkan dari Ukraina untuk menghalau rudal Rusia, akhirnya jatuh ke pemukiman di Polandia yang menewaskan 2 orang. Tapi semuanya ini lagi sedang diinvestigasi. Jika benar rudal itu yang ditembakkan Rusia ke Polandia, maka akan terjadi serangan, akan terjadi perang dunia ketiga, serangan pembalasan dari NATO. Dan inilah bentuk-bentuk provokasi yang memang sengaja dibuat untuk pecah perang dunia ketiga itu terjadi. Di akhir tahun 2022 ini, bentuk-bentuk provokasi sudah kelihatan. Dan pertemuan G20, G20 kali ini berpotensi besar tidak ada kesepakatan komunike. Mungkin dalam sejarah pertemuan pertama kali yang tidak ada komunikenya di pertemuan G20 di Bali. Ya, semoga hasilnya akan ada komunike bersama tentang ekonomi global di saat kondisi semua negara-negara maju, negara Eropa Barat yang telah mengalami dampak dari perang Rusia dan NATO dan Eropa Barat ini. Dan kita lihat bahwa harga minyak ini kecenderungan akan kembali naik ke harga yang tinggi.
mungkin dari pihak Rusia itu sangat diuntungkan dengan perang ini terjadi terus berlangsung lama, sehingga harga minyak itu tidak turun. Harga minyak itu tetap tinggi, tetap naik terus. Mungkin bisa tahun depan di atas 100, atau bulan Desember mungkin sudah di atas 100 dan akan menuju ke level tertinggi yang pernah tercapai Maret itu tahun 2022 130, dan juga akan terjadi nanti level tertinggi pada tahun 2007, yaitu pada sekitar bulan Februari ya, di level 149. 2007 atau 2008 itu tertinggi 149 US dollar per barel. Kemungkinan bentuk-bentuk provokasi dan segala desain caranya untuk harga minyak itu akan kembali naik, dan ini terus terang akan mengganggu ekonomi global ya, mulai dari Amerika sampai ke Eropa Barat dan ke seluruh dunia. Inflasi akan tetap tinggi ya. Inflasi akan tetap naik, dan tahun depan itu benar-benar yang sudah dikatakan suram itu benar-benar terjadi. G20 ini berakhir, maka kondisi gawat itu terjadi. Kalau saya mengatakan bahwa tidak sampai tahun 2023, di akhir tahun 2022 ini sudah terjadi kehancuran pasar keuangan terbesar, yaitu di Desember 2022 ini. Karena sudah kelihatan bahwa provokasi itu sudah kelihatan benar-benar luar biasa ya. Keinginan untuk perang ini terjadi, eskalasinya cukup besar, itu sudah kelihatan. Maka tunggu setelah selesai ini. Minggu depan itu luar biasa, hal-hal yang luar biasa akan terjadi. Makin gencarnya perang ini. Dan kemungkinan besar rudal ini, kalau misalnya terjadi rudal ini dari Rusia, maka benar-benar pecah perang dunia ketiga itu langsung terjadi di bulan Desember ini. Maka kita akan melihat bahwa minyak akan terbang tinggi dan kehancuran pasar keuangan dunia terjadi nanti di akhir tahun 2022 ini. Karena kita sudah melihat bahwa aset-aset yang seperti kripto yang sangat berisiko ya, Bitcoin itu mereka sudah pada kekeringan likuiditas. Mereka sudah menarik dana ya, investor-investor besar dan pemilik kripto-kripto itu, bursa-bursa kripto sudah pada bangkrut, sudah kekeringan likuiditas. Ini tanda-tanda ekonomi akan bubble, akan pecah. Jika banyak sekali investor besar atau paus-paus itu sudah rugi, sudah bangkrut, sudah kehilangan duitnya, sudah kesulitan likuiditas, maka yang kecil-kecil itu menunggu waktu aja. Karena semua krisis itu seperti yang sudah saya jelasin secara logikanya, air itu mengalir dari tempat yang paling tinggi. Jika tempat yang paling tinggi di atas gunung itu, orang-orang kaya itu, investor besar itu sudah kekeringan likuiditas. Secara logika, maka tidak ada tumpahan berkat, tidak ada curahan berkat itu. Hujan itu tidak turun ke bawah. Karena di atas sudah kering, maka di bawah akan mengalami kesusahan. Jika investor-investor besar sudah keluar di pasar, sudah menarik dana, likuiditas mereka mengganti dengan cash, aset mereka sudah membuang aset-aset itu yang berisiko itu, maka yang kecil-kecil akan mengalami kepanikan dan akan menjual aset-asetnya dan akan menekan harga itu ke bawah terus. Jika harga ini sudah ke bawah terus, jangan coba-coba Anda membeli, Anda average beli, karena harga ini akan turun terus lama. Dunia ini, ekonomi ini akan diriset ulang. Akan terjadi perang besar-besaran. Untuk bagaimana supaya inflasi ini turun jadi 2% di Amerika Serikat dan di semua negara di dunia inflasi jadi turun kembali, adalah diciptakannya perlambatan ekonomi. Benar-benar ekonomi akan mati dan stuck. Caranya bagaimana? Itu harus ada terjadi perang besar-besaran. Terjadi perang dunia ketiga. Sejarah berulang kembali seperti 100 tahun yang lalu, perang dunia pertama, dan terjadi perang dunia kedua. Ekonomi benar-benar turun dalam. Itu salah satu caranya. Meriset ulang ekonomi adalah perang. Mau bagaimanapun perang, kekacauan besar terjadi.
kekacauan global. Dengan ada perang itu dampaknya bukan hanya satu negara itu seperti Rusia atau Ukraina atau negara-negara di Eropa Barat, NATO yang berperang dengan Rusia, tetapi akan dampaknya itu ke semua negara di dunia. Amerika, China, Jepang, Korea, negara di Asia, Australia yang paling selatan, sampai kita Indonesia akan kena dampak. Seluruh dunia akan kena dampak itu. Perlambatan ekonomi menurun karena terjadi perang. Tidak ada permintaan di dunia. Pabrik-pabrik tutup beroperasi, ya. Industri-industri tutup beroperasi. Tidak ada daya beli, tidak, semua orang dalam ketakutan. Maka disitulah harga-harga akan jatuh semua. Dan setelah harga minyak naik ke tinggi-tingginya, harga minyak akan terjun bebas. Ingat kata-kata saya, harga minyak itu akan terjun bebas serendah mungkin. Ingat, karena saya sudah pernah tahu harga minyak terendahnya. Tetapi sebelum itu harga minyak akan diangkat setinggi-tingginya. Untuk apa? Bandar angkat tinggi-tinggi karena banyak yang sudah melakukan short selling. Maka diangkat harga minyak tinggi-tingginya. Karena banyak yang sudah meramalkan bahwa ekonomi dunia akan terjadi resesi, akan suram di tahun 2023. Maka harga minyak sebelum itu terjadi naik dulu setinggi-tingginya. Sehingga banyak yang mengalami call margin. Setelah itu harga minyak akan turun lagi sampai ke level paling bawah. Bagaimana harga minyak itu bisa naik? Bagaimana harga minyak itu? Harga minyak itu naik kalau terjadi perang. Setelah perang berlangsung, harga minyak itu akan turun dalam. Karena semua ekonomi mati. Tidak ada produksi. Pabrik-pabrik tidak ada berproduksi, maka permintaan akan minyak itu menurun. Maka minyak akan turun lagi. Dan ekonomi dunia akan turun lagi seperti itu. Itulah yang akan terjadi nanti. Dan inilah sepertinya saya sudah membaca seperti sebuah desain untuk perang itu terjadi. Provokasi-provokasi yang dilakukan. Belum tentu ini rudal Rusia itu yang jatuh ke pemukiman di Polandia. Belum tentu. Bisa saja itu rudal dari Ukraina. Tetapi dari hasil investigasi ini akan mengarah bahwa itu rudal dari Rusia. Supaya terjadi pecah perang. Supaya pasal 5 NATO itu untuk menyerang negara-negara yang telah menyerang salah satu negara anggota NATO, maka negara-negara NATO akan menyerang. Nah, pasal NATO itu akan berlaku. Pasal preman anggota-anggota NATO itu akan berlaku. Jadi inilah memang provokasi yang sengaja dibuat. Nah, perang di depan mata, harga minyak naik, ya, emas dunia pasti naik. Maka yang memegang logam mulia Indonesia, inilah kesempatan harga emas logam mulia Antam itu naik. Kalau ada perang, harga emas logam mulia aset Antam safe haven yang bentuk fisik lindung nilai terbaik itu akan naik. Akan naik. Tinggal menunggu waktu saja. Dan satu peluang yang terbaik di sini adalah tidak lain adalah hanya Anda bisa lebih fleksibel itu di trading di futures market. Futures market bisa Anda trading indeks saham, Anda bisa trading kontrak berjangka forex, Anda bisa trading gold futures, oil futures, Anda bisa trading kontrak for different saham-saham yang di Amerika Serikat atau di mana saja negara di luar sana yang memakai leverage. Anda bisa trading, itu namanya trading derivatif. Inilah itu suatu bentuk trading yang betul-betul sangat fleksibel, ya, peluangnya dua arah, tergantung market mau kemana, tren market mau kemana. Anda bisa mendapatkan cuan di situ. Tapi kalau Anda trading saham, Anda berbisnis atau yang lain-lain yang hanya satu arah, saat kondisi perang, kondisi tidak pasti, kondisi kekacauan, inflasi tinggi, kekacauan ekonomi, ketidakpastian ekonomi global, maka Anda akan mengalami risiko kerugian. Nah, yang paling pasti di sini kenapa adalah hanya satu, adalah obligasi. Obligasi pemerintah Indonesia atau pemerintah Amerika Serikat. Itu hanya pendapatan pasti. Maka dari itu, di saat kondisi ketidakpastian ini, suku bunga dikerek naik,
US dollar akan menguat karena obligasi surat utangnya diburu oleh investor di seluruh dunia. Nah, peluang di futures market ini yang saya tawarkan kepada Anda, peluang terbaik ini karena Anda bisa fleksibel, bisa transaksi di arah market yang mana saja, arah market memburuk dan membaik, market ke atas utara atau ke bawah selatan, Anda tetap bisa mendapatkan profit. Nah, untuk lebih detailnya ada email di bawah ini, silakan Anda email saya, akan saya jelasin lebih detail tentang peluang-peluang itu. Dan bagi Anda yang sudah trading di futures market, tetapi ingat Anda masih trading di broker-broker yang kagak jelas, broker-broker yang tidak berizin Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi BAPEPTI atau OJK di Indonesia, yang tidak berizin di Indonesia. Dia tidak mengikuti SOP, standar SOP di Indonesia, dia hanya ikut aturan dia sendiri, entah di mana dia berdiri, softwarenya di mana, kagak jelas ya. Dia punya itunya di mana ya, kantornya juga nggak jelas ya. Nah, itu Anda akan mengalami scam. Karena kondisi kekeringan likuiditas, Anda akan mengalami hal-hal itu. Karena itu sudah pasti terjadi. Bukan Anda akan mengalami, itu pasti terjadi. Karena yang tidak berizin pasti punya niat sesuatu untuk scam. Kalau yang berizin kan dia selalu dipantau, diawasi oleh BAPEPTI. Tetapi yang tidak berizin, ujung-ujungnya pasti scam. Jadi Anda harus lebih bijak, Anda segera keluar. Untuk menyelamatkan diri Anda harus bergabung dengan broker izin BAPEPTI. Jangan sampai Anda seperti yang kemarin ya, sudah hasil dari keputusan hakim yang bagi korban-korban dari binary option itu, dari yang nama binomo itu, yang sudah mereka mengadu dan sudah masuk ke pengadilan dan sudah diputuskan oleh hakim bahwa uang hasil dari sitaan dari Indra Kents ya, itu dirampas oleh negara. Jadi mereka kerugian mereka itu mereka tidak menikmatinya sama sekali. Jadi percuma juga, sia-sia mereka melapor. Jadi jangan sampai Anda mengalami kejadian seperti itu ya. Uang Anda tidak dapat menerima apa-apa walaupun Anda yang dikatakan korban di sini, uang itu disita negara. Jadi tolonglah yang bijaksana, jangan mengalami hal seperti itu. Kalau memang sudah tidak berizin, itu sudah berisiko. Anda carilah tempat yang ada izin dari pemerintah supaya Anda selamat. Dan satu lagi, kalau misalnya Anda trading di kripto atau yang lainnya, kalau harganya sudah jatuh dalam, Anda jangan selalu berharap terus dengar konten-konten yang mengatakan beli itu nanti balik lagi. Tidak akan balik, saya kasih tahu ya. Anda kalau mau selamat ya Anda keluar pegang cash, karena kondisi ini bukan kondisi 1 tahun balik, ini akan panjang terus. Dan Anda harus tahu kondisi kekeringan likuiditas. Bos-bos kripto aja ya sudah bangkrut, ya, sudah pada kekeringan duit. Siapa yang bisa mengangkat yang harga kripto? Adalah bos-bos kripto itu, karena mereka punya kepentingan. Jika kalau mereka sudah bangkrut, orang di luar itu tidak mau masuk untuk mengangkat harga kripto. Jadi kalau kripto dan Bitcoin itu sudah turun dalam, ya selamat tinggal, tamat. Mereka hanya bisa hidup kalau ada berita narasi yang positif. Jadi tolong bijaksana berpikir. Selamatkanlah uang Anda selagi masih ada nilainya. Jangan sampai sudah berubah jadi nol. Ya, ini wejangan yang terbaik untuk Anda. Kalau Anda tidak mau dengar ya silakan menikmati keputusan Anda itu. Oke? Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan tekan loncengnya dan notifikasi dan sebarkan kepada semua orang. Saya juga menyediakan link broker BAPEPTI di sini. Silakan join di bawah ini. Sukses untuk Anda.